Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Naya dengan NIM 230404502002 dari kelas B Prodi Bimbingan dan Konseling. Baik, di sini saya akan membuat video di mana untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Konseling. Baik, di sini saya akan mengambil dua materi. Yang pertama yaitu konseling dan psikoterapi. Pernahkah kamu merasa butuh bicara dengan seseorang saat menghadapi masalah? Dalam dunia kesehatan mental, ada dua pendekatan penting yang bisa membantu loh. Yang pertama yaitu konseling dan yang kedua yaitu psikoterapi. Nah, di video kali ini saya akan membahas perbedaan, tujuan, dan pendekatan yang digunakan dalam keduanya. Yuk disimak sampai akhir. Yang pertama yaitu pengertian dan perbedaan konseling dan psikoterapi. Konseling adalah proses bantuan dari konselor kepada klien untuk memahami dirinya, membantu keputusan, dan menjalani hidup yang lebih efektif. Biasanya, konseling ditujukan bagi individu dengan masalah ringan hingga sedang. Sementara itu, psikoterapi lebih fokus pada penyembuhan gangguan mental atau emosional yang lebih kompleks. Psikoterapis ini bekerja lebih dalam dan biasanya memiliki latar belakang sebagai psikolog klinis atau psikiater. Nah, apa perbedaan utamanya? Konseling ini lebih arah pendidikan dan pencegahan, sedangkan psikoterapi ini bersifat penyembuhan dan pemulihan. Namun, keduanya punya tujuan yang sama, yaitu membantu individu menjadi lebih sehat secara mental dan emosional. Yang kedua yaitu peran dan tujuan konseling. Dalam konseling ini, peran konselor bukan hanya sebagai pendengar, tapi juga sebagai fasilitator dan reflektor. Konselor membantu klien memahami perasaan dan pikirannya, serta memberikan ruang untuk eksplorasi dirinya. Nah, ada beberapa tujuan penting dari konseling, seperti pengembangan diri, pencegahan masalah, peningkatan keterampilan, pemecahan masalah, dan penguatan pola pikir positif. Konseling ini juga membantu klien mengontrol emosi, mengembangkan konsep diri, dan menjalin hubungan sosial yang sehat. Nah, selanjutnya itu peran dan tujuan psikoterapi. Psikoterapi ini memiliki peran yang mirip dengan konseling, tapi dengan pendekatan yang lebih mendalam. Terapis berusaha memfasilitasi pertumbuhan pribadi, membantu klien melewati krisis identitas, dan menyusun kembali kepribadian yang sehat. Nah, selanjutnya yaitu tujuan psikoterapi. Antara lain yang pertama yaitu penyembuhan gangguan emosional. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan adaptasi. Yang ketiga yaitu mengembangkan makna hidup. Dan yang terakhir yaitu mengurangi kecemasan dan perilaku yang tidak sehat. Dengan kata lain ini, psikoterapi bukan hanya soal menyembuhkan, tapi juga mendorong individu untuk berkembang secara menyeluruh. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendekatan-pendekatan dalam konseling dan psikoterapi. Ada banyak loh pendekatan yang digunakan tergantung kebutuhan klien sendiri. Beberapa di antaranya yang pertama yaitu psikoanalisis. Psikoanalisis ini menggali alam bawah sadar dan pengalaman masa kecil. Yang kedua yaitu humanistik dan eksistensial, di mana humanistik dan eksistensial ini menekankan makna hidup dan pilihan bebas. Yang ketiga yaitu terapi berpusat pada klien. Terapi berpusat pada klien ini berfokus pada empati dan penerimaan tanpa syarat. Yang keempat yaitu terapi perilaku. Terapi perilaku ini membantu klien mengubah kebiasaan buruk. Dan yang kelima yaitu cognitive behavioral therapy atau CBT, di mana CBT ini mengubah pola pikir negatif yang memengaruhi emosi. Yang keenam yaitu REBT, di mana REBT ini membantu mengatasi pikiran-pikiran irasional. Yang ketujuh yaitu Gestalt terapi, di mana Gestalt terapi ini mendorong kesadaran saat ini dan tanggung jawab pribadi.
Yang ke-8 yaitu transaksional analisis, di mana transaksional analisis ini menganalisis pola komunikasi berdasarkan 3 ego, di mana orang tua, dewasa, dan anak. Pendekatan ini bisa digunakan terpisah atau dikombinasikan tergantung masalah dan kenyamanan klien. Jadi baik konseling maupun psikoterapi ini sama-sama penting dalam menjaga kesehatan mental loh. Yang terpenting adalah mengenali kebutuhan diri sendiri dan mencari bantuan profesional jika diperlukan. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu keyakinan nilai dan kode etik konseling. Pernahkah kamu berpikir apa yang jadi landasan utama bagi seorang konselor dalam menjalankan tugasnya? Nah, dalam dunia bimbingan dan konseling ini ada 2 hal yang penting yang perlu dipahami. Yang pertama yaitu keyakinan nilai dan kode etik konseling. Yang pertama yaitu pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling ini sendiri adalah proses bantuan yang dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, dan terencana untuk membantu individu mengembangkan diri serta menghadapi masalah hidupnya. Bimbingan lebih ke arah memberi petunjuk dan arahan, sementara konseling ini merupakan interaksi langsung antara konselor dan klien yang bertujuan menyelesaikan masalah pribadi dan emosional. Apa tujuannya? Tujuannya agar individu bisa mandiri, berkembang optimal, dan berperilaku efektif dalam kehidupannya sehari-hari. Hubungan antara konselor ini dan klien harus dilandasi empati, kepercayaan, dan keterbukaan. Yang kedua yaitu keyakinan nilai dan konseling. Nilai-nilai dalam konseling jadi pedoman moral dan spiritual bagi konselor. Salah satu prinsip utamanya adalah bahwa layanan konseling diperuntukkan bagi semua konseli tanpa diskriminasi. Artinya yaitu tidak peduli latar belakang, agama, budaya, atau status sosial. Semua individu berhak mendapatkan layanan konseling ini. Kini, nilai-nilai konseling sudah mengarah pada pendekatan multikultural. Konselor juga harus bisa memahami dan menyesuaikan diri dengan keberagaman budaya di masyarakat. Apabila di negara seperti Indonesia ini yang kaya akan budaya. Jadi, konselor harus peka, terbuka, dan menghormati nilai-nilai lokal dimanapun ia bekerja. Yang ketiga yaitu kode etik konseling. Kode etik adalah aturan profesional yang wajib dipatuhi oleh konselor. Di Indonesia, kode etik ini ditetapkan oleh APKIN. Beberapa poin diantaranya yang pertama yaitu kualifikasi. Kualifikasi ini, konselor harus punya kompetensi yang teruji baik dalam pengetahuan maupun keterampilannya. Yang kedua yaitu informasi dan tes. Informasi dan tes ini, data klien harus dijaga kerahasiaannya, termasuk dalam penggunaan hasil tes psikologis. Yang ketiga yaitu proses pelayanan. Proses pelayanan ini hubungan konselor dan klien harus dijaga agar tetap profesional, tanpa unsur manipulasi atau tekanan. Yang keempat yaitu konsultasi dan ahli kasus. Jika konselor tidak mampu menangani klien, ia wajib merujuk ke pihak yang lebih kompeten. Yang kelima yaitu hubungan kelembagaan atau pelayanan. Hubungan kelembagaan di mana pelayanan konseling harus sejalan dengan aturan lembaga tempat konselor bekerja. Yang keenam yaitu praktik mandiri dan laporan. Konselor harus bijak dan praktik independennya dan tahu kepada siapa ia wajib melapor. Dan yang ketujuh yaitu ketaatan pada profesi. Pelanggaran terhadap kode etik bisa berujung pada sanksi dari organisasi profesi loh. Kode etik bukan hanya menjaga profesionalismenya, tapi juga melindungi hak-hak klien agar merasa aman dan dihargai. Jadi, keyakinan nilai dan kode etik adalah fondasi penting dalam profesi konseling.
Tanpa keduanya, hubungan antara konselor dan klien ini bisa kehilangan arah. Dengan menjalankan etika dan nilai dengan baik, konselor bisa memberikan dampak positif yang nyata bagi kehidupan kliennya. Terima kasih sudah menyimak. Itulah video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Bye-bye.